Wah, ini para tokoh nih, Masya Allah, tokoh-tokoh Porkis. Alhamdulillah, luar biasa. Assalamualaikum. Wah, senang sekali saya nih, berbahagia nih. Wah, ini saung Porkis nih. Aduh, ini ketua nih. PLT. Aduh, ini yang menakutkan nih, ngurus jenazah terus. Mandiin. Siapa yang mau daftar? Oh, ini para tokoh-tokoh nih Porkis luar biasa nih. Ada profesor. Nih, profesor ini ketua bidang pendidikan dan dakwah nih, alhamdulillah. Kemudian ada PLT pada saat ini Pak Haji Aat. Kemudian juga ada bendahara Porkis Pak Jul. Mantap, yang punya duit. Kemudian ada Pak Haji Ahmad, beliau sesepuh di Porkis. Dan ini nih, satu ini nih. Ini kunci nih. Sebentar lagi kita kan milad nih. Milad, kalau nggak ada beliau nih nggak jadi nih. Pak Haji Nur Rahman. Pak Haji Nur Rahman. Dan ini ada Ustadz nih, alhamdulillah nih. Ustadz Sodikin. Masya Allah, luar biasa nih. Berkah bisa gabung di sini. Ini saya tuh apa ya, rasanya ini saung Porkis ini berkah nih. Pagi ini berkah banget nih karena kita bisa berkumpul bersama di sini nih. Masya Allah, keren banget. Sahabat Kampung Inovasi, inilah tokoh-tokoh yang oh, ada satu lagi yang lupa. Yang satu itu belum tuh. Belum dikenalin nih. Pak Hendro. Pak Hendro agak nongol ke sini dong kepalanya, ke sini. Nah, ini. Nah, itu. Pak Hendro nih, Pak Hendro. Kelihatan insyaallah lah. Bagian bersih-bersih. Pak Hendro ini sahabat, siapa yang mau daftar duluan? Beliau adalah penanggung jawab untuk memandikan jenazah, jadi di fardu kifayah. Nah, ini sangat luar biasa sekali karena profesi ini jarang sekali, atau apa namanya, yang mengabdikan diri untuk pemandian atau bersih-bersih pengurusan jenazah itu untuk fardu kifayah ini jarang sekali. Ini Pak Hendro ini luar biasa. Pak Haji, sehat selalu ya. Amin. Tapi saya nggak daftar dulu deh. Yang lain aja dulu. Panjang umur, banyak rezeki, itu yang penting. Kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak Prof. Ya, terkait dengan masalah Porkis ke depan ini mau seperti apa, karena digaungkan dan dicanangkan pada milad ke-35 Porkis ini kita akan membangun Islamic Center. Nah, itu diantaranya poinnya itu seperti itu. Itu seperti apa sih gambarannya ke depan itu, Ustaz? Oke, baik. Terima kasih Pak Asep dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Pak Ketua Panitia, ada Pak Ketua Porkis, ada bendahara dan semuanya. Ada sesepuh kita Pak Haji Ahmad. Porkis yang sudah usia 35 tahun ternyata baru merayakan atau memperingati miladnya yang ke-35. Yang pertama sampai 34 itu ngapain itu kan? Nah, ini menunjukkan bahwa usia 35 adalah usia matang. Usia matang harus sudah lepas landas. Lepas landas. Kenapa tidak terpikirkan untuk memperingati atau untuk mengingatkan kita miladnya itu dari tahun pertama? Oh, baru 35. Baru teringat 35 tahun baru kita peringati, baru kita ingatkan kita semua bahwa Porkis sudah 35 tahun. Itu menunjukkan langkah awal kita bahwa Porkis akan menjadi Islamic Center. Yang selama ini Porkis hanya fokus kepada pelayanan fardu kifayah, kemudian sumber dana, sumber biaya, di antaranya adalah usaha tenda. Sekarang itu kita kemas dengan lebih modern lagi dengan adanya Islamic Center. Maka di dalam Islamic Center itu nanti berupa gedung yang menunjukkan bahwa Porkis akan menjadi modern, tentu dengan banyak program-program. Iya. Saya kira itu nanti kita kembangkan pertanyaan selanjutnya. Oke.
tadi ada program-program yang akan kita kembangkan. Artinya bahwa Islamic Center tidak hanya sebatas pada gedung yang megah, gedung yang mentereng, tapi yang terpenting adalah kegiatan. Yang selama ini yang menjadi ruh itu adalah kegiatan fardu kifayah. Nah, nanti ke depan dengan adanya Islamic Center ini, apa yang menjadi fokus utama dan akan menjadikan Porkis ini lebih maju ke depannya, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Asep. Di Milad ini panitia sudah menyiapkan kipas sebagai sebagai souvenir, dan di dalam souvenir ini ada foto-foto para ketua-ketua yang membawai Porkis mulai berdiri sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa kita tidak lupa. Kita tidak lupa bahwa mereka sudah menancapkan program-program yang bagus. Maka ada istilah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya kita tetap memelihara, menjaga program-program bagus yang sudah dilaksanakan, tetapi karena kita sudah masuk era modern, maka kita harus melakukan inovasi istilahnya. Inovasi yang lebih bagus. Nah, program-program diantaranya kebetulan saya di lembaga pendidikan, tentu adanya gedung Islamic Center ini, itu nanti di dalamnya juga ada gedung sekolah. Nah, gedung sekolah, kemudian kantor-kantor di lantai 1 yang di dalam denahnya itu ada kantor, kemudian ada aula serbaguna. Aula serbaguna walaupun tidak ideal, tidak besar, tetapi cukup untuk lingkungan di Kota Baru. Nah, di lantai 1 itu ada aula serbaguna, kemudian ada kantor-kantor, kemudian baru di lantai 2 itu ada kelas-kelas untuk pengembangan lembaga pendidikan yang kita namakan langsung, misalnya apakah MTS atau SMP atau SMA, langsung namanya SMA Porkis, SMP Porkis. Nah, itu menunjukkan bahwa Porkis adalah milik kita semua, milik kita semua. Dan yang menjadikan saya tertarik kepada Porkis memiliki visi menyatukan umat Islam. Nah, tentu umat Islam itu banyak warna, banyak ragam, tetapi visi yang dicanangkan menjadi visi yang maju ke depan, yaitu menyatukan umat Islam. Itu tidak mudah, Pak. Betul. Jadi memajukan umat Islam yang notabene-nya partainya juga beda. Kemudian barangkali pemikirannya juga beda. Tapi ketika masuk Porkis, hilangkan itu semua. Nah, kita masuk di dunia yang bisa menyatukan kita, yaitu Porkis. Setuju. Mantap sekali. Demikian, mantap sekali, Pak Profesor. Prof, kemudian begini. Ketika ini berbagai macam kegiatan ini dihimpun dalam wadah Porkis, kemudian tadi ada lembaga pendidikannya, kemudian juga tentunya yang ini Ustadz nih yang akan kita launching ya nanti di digitalnya Ustadz. Nah, itu menunjukkan salah satu Porkis yang akan maju ke depan. Nah, kemudian selanjutnya SDM seperti apa Ustadz yang akan kita butuhkan untuk mengoptimalkan Porkis ini? Betul. Saya yakin dengan sumber daya manusia yang ada pertama di pengurus, di Dewan Tahfidz ada Pak Asep sendiri yang ahli IT, kemudian ada Pak Sutisna yang menangani Majelis Taklim seluruh kota Baru. Nah, dengan adanya ahli-ahli IT ini, saya kira tidak akan bisa berkembang dengan pesat kalau tidak didukung oleh para ahli IT. Sekarang promosi, kemudian digitalisasi, kemudian adanya aplikasi. Kalau dahulu di dalam kita menghimpun dana, kita datang ke rumah-rumah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada QRIS, sudah ada QRIS-nya, apalagi ini sudah ada barcode-nya. Itu menunjukkan bahwa pengurus sekarang sudah modern. Jadi ketika kita mendatangi seseorang akan memberikan infaknya 50.000, barangkali malu. Nah, sekarang dengan adanya barcode, ada QRIS-nya, maka dari rumah bisa kita melakukan itu semua. Kemudian kita ingin melihat sejauh mana pergerakan atau kiprah Porkis misalnya gitu. Maka kita bisa ada mobile apps-nya ada mobile apps-nya. Ada mobile apps-nya ini. Nah, itu kita bisa ketahui seberapa banyak informasi tentang laporan keuangan. Kebetulan ada Pak Bendahara. Pak Bendahara. Kemudian betul. Untuk sewaan tenda, kemudian
pendataan aset-aset Forkis, semua ada di sini. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah jauh lebih maju. Siap. Hanya yang lebih penting adalah bagaimana cara memanage ini supaya tidak hanya aplikasi saja tetapi tidak berjalan. Nah, itu tantangannya. Jadi semuanya dari internal, Ustadz, dari internal kita harus siap dengan teknologi ini. Kemudian juga para anggota juga siap, gitu kan, untuk mengimplementasikan sistem atau aplikasi yang ada. Oke, Ustadz, selanjutnya ini ada satu yang terus terang bagi saya itu adalah menggelitik sekali ini, Ustadz. Menggelitiknya kenapa? Karena organisasi seperti ini, Ustadz, itu perlu adanya dukungan yang kuat, utamanya dari anggota. Nah, bahkan boleh dikatakan seperti ini, Ustadz. Apakah memang ketika anggota itu banyak, apakah itu sesuatu yang kuat? Oh, belum tentu juga. Nah, jadi dalam hal ini, seperti apa yang diharapkan peran serta anggota ini? Karena kan sekarang itu seolah-olah anggota itu hanya menyerahkan berupa infak, kemudian dikelola, kemudian untuk kembali kepada anggota. Nah, sekarang peran serta anggota itu sejauh mana yang diharapkan untuk pengembangan Forkis ini, Ustaz? Baik, terima kasih. Sebelum ke anggota, saya menyoroti dulu sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di pengurus, terutama di pengurus Tanfid, karena Tanfid ini yang melaksanakan. Betul. Nah, setiap pengurus itu punya tugas dan kewajiban di dalam menjalankan program kerja yang kemarin sudah kita ketok palu ketika kita raker. Maka setiap bidang jalankanlah program-program sesuai dengan apa yang sudah diputuskan dalam raker. Itu dahulu. Kalau saya kebetulan di pendidikan dan dakwah, maka di antara program itu adalah mendirikan atau mengembangkan pendidikan. Kemudian kalau dakwah di antaranya adalah dengan cara kita mendirikan atau membangun Forkis wisata. Forkis wisata ya. Tur wisata Forkis. Karena tur wisata ini sepertinya tidak akan mati. Tidak akan mati. Baik wisata dalam arti religi, wisata siyahia, wisata akademia, artinya wisata yang tujuannya untuk membangun umat ya, Ustaz? Membangun umat untuk meniru. Misalnya kita studi banding ke masjid yang sudah populer, yang sudah maju, atau semacam Forkis yang ada di tempat yang lain. Betul. Kemudian kita melayani jamaah untuk melaksanakan umroh dengan biaya yang terjangkau. Mantap. Atau wisata ke negara wisata religi ke negara-negara tetangga. Nah, tetapi bukan hanya pengurus. Nah, bagaimana pengurus ini bisa mengajak warga, terutama yang sudah menjadi anggota, yang sudah memberikan infak sedekahnya kepada kita, maka kita apakan. Nah, maka kita berdayakan. Dulu Pak Asep pernah memiliki gagasan ada semacam pelatihan, pelatihan bagi remaja, itu saya kira bagus. Sehingga nanti di Forkis itu bukan hanya lembaga formal, tetapi juga ada lembaga non formal yang tugasnya atau program-programnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan terutama kepada remaja. Sehingga remaja ini punya kompetensi ya Ustaz. Nah, sehingga dengan demikian maka Forkis itu bisa memberikan kemanfaatan praktis. Betul. Iya. Baik Ustaz, terima kasih banyak, luar biasa sekali dengan Profesor Nuruddin. Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah, sahabat, luar biasa. Betul ya, Ustaz? Iya. Mantap sekali. Dan saya kira dengan hadirnya profesor, hadirnya orang-orang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa sekali seperti ini, saya kira Forkis nanti akan lebih maju ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang penting adalah sahabat semuanya, bagaimana caranya kita bersama-sama untuk memakmurkan Forkis. Insya Allah Forkis bukan hanya untuk wilayah Kota Baru, tetapi insya Allah lebih daripada itu, Bekasi, bahkan luar dari Bekasi. Baik, terima kasih banyak Pak Profesor Nuruddin atas pencerahannya yang sangat luar biasa. Bapak-bapak sekalian, sangat luar biasa. Nanti kita akan satu-satu nih, bagaimana kita akan dengarkan berbagai macam isi kepala pemikirannya yang insya Allah membangun. Demikian sahabat Kampung Inovasi,
dengan Profesor Nurudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.